Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Muslimah dengan NIM 220901502078. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengantar manajemen dengan dosen pengampu Ibu Nur Aisyah, SPD MPD. Materi yang akan saya bawakan berjudul Perencanaan dalam Manajemen. Materi yang pertama yaitu pengertian perencanaan. Perencanaan atau planning merupakan salah satu fungsi atau sarana manajemen yang krusial karena berkaitan dengan tahapan awal untuk menentukan keberhasilan pengelolaan bisnis maupun tujuan lainnya dari suatu organisasi atau perusahaan. Yang pertama, menurut George R. Terry 1975, perencanaan merupakan suatu pemilihan dan dapat menghubungkan fakta-fakta, membuat dan menggunakan asumsi yang memiliki kaitan dengan masa dating, dengan menggambarkan dan merumuskan suatu kegiatan tertentu yang diyakini dapat dilakukan untuk mencapai suatu hasil tertentu. Yang kedua, menurut Harold Kunz dan Cyril O'Donnell, perencanaan merupakan fungsi dari seorang manajer yang memiliki hubungan dengan memilih suatu tujuan kebijakan-kebijakan, program-program, dan prosedur-prosedur dari kebijakan alternatif pilihan yang ada. Yang ketiga, menurut Sondang P. Siagian, perencanaan merupakan keseluruhan dari proses pemikiran dan penentuan yang dilakukan secara matang dari hal-hal yang dapat dikerjakan di masa mendatang dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Yang keempat, menurut Melville Branch, perencanaan merupakan suatu proses aktivitas di mana berkelanjutan dan memutuskan tentang apa yang dapat dilakukan dan yang diinginkan untuk mencapai masa dengan dan bagaimana cara mencapainya. Dari beberapa pengertian menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah kegiatan menetapkan, merumuskan tujuan, dan mengatur pendaya gunaan manusia. Materi selanjutnya atau materi yang ketiga adalah mengenai bentuk perencanaan manajemen. Pada hakikatnya, setiap organisasi atau perusahaan memiliki dua tipe atau bentuk perencanaan, di mana keduanya saling berhubungan satu sama lain. Bentuk perencanaan tersebut yaitu: pertama, rencana strategis. Rencana strategis dirancang untuk menentukan visi, misi organisasi atau perusahaan, menetapkan sasaran dan program kerja untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi atau perusahaan. Yang kedua, rencana operasional. Rencana operasional merinci detail pelaksanaan rencana strategis, baik itu rencana sekali pakai atau single use plan maupun rencana baku atau standing plan yang bisa digunakan berulang-ulang. Adapun materi terakhir atau yang keempat yaitu manfaat perencanaan. Manfaat dari perencanaan manajemen adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat memberikan arah dan arti tujuan bagi perusahaan. Yang kedua, dapat ditentukan suatu pedoman sebagai suatu ukuran untuk mengurangi ketidakpastian serta perubahan mendatang. Yang ketiga, dengan perencanaan dapat diukur berhasil atau tidaknya suatu pekerjaan. Yang keempat, membantu memperkirakan peluang di masa mendatang. Yang kelima, yaitu dengan perencanaan akan timbul definisi sehingga pengeluaran biaya dapat ditekan. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Kepada Ibu Nur Aisyah yang terhormat, saya ucapkan terima kasih telah mengajar di kelas kami, yaitu kelas E Akuntansi S1. Selanjutnya, apabila ada kekurangan dalam video, saya meminta maaf. Kemudian saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.